Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam mari kita kirimkan ke baginda alam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Kota Los Mawé terpilih sebagai salah satu nominasi tingkat nasional penerima anugerah Irwasita Tantra. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memilih Kota Los Mawé menjadi salah satu nominasi di mana berbagai bentuk upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah Kota Los Mawé dianggap memiliki nilai positif dan menjadikan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota Los Mawé mempunyai nilai baik sehingga layak masuk nominasi tingkat nasional. Secara geografis, Kota Los Mawé berada di antara beberapa kabupaten lainnya. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan, barat dan timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara. Luas wilayah Kota Los Mawé adalah 181,6 km persegi dan merupakan wilayah daratan. Wilayahnya dibagi menjadi 4 kecamatan seperti Kecamatan Belambangan, Kecamatan Muara II, Kecamatan Muara I, dan Kecamatan Bandar Sari. Jumlah penduduk di Kota Los Mawé tercatat di tahun 2020 sebanyak 188.713 jiwa dengan total lalu pertumbuhan penduduk sebesar 0,98%. Visi pemerintah Kota Los Mawé pada periode masa jabatan tahun 2017 sampai tahun 2022 adalah mewujudkan Kota Los Mawé bersyariah, sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh dan MOU Helsinki. Untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu misi pemerintah Kota Los Mawé adalah mewujudkan Kota Los Mawé yang sehat, asri, dan lestari dengan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung kualitas kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Kondisi lingkungan Kota Los Mawé, tutupan lahannya yang paling luas adalah pertanian lahan kering yaitu 39%, kemudian diikuti pemukiman 31%, pertanian lahan basah atau persawahan 13%, tambah 10%, perkebunan 6%, dan tutupan lain berkisar dengan 1%. Ini data yang tercatat pada tahun 2019. Kota Los Mawé merupakan pusat aktivitas perkantoran, memiliki perkembangan wilayah yang cepat, diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang cepat pula. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan akan air, lahan, dan udara menjadi krusial. Untuk jasa ekosistem Kota Los Mawé itu meliputi beberapa hal seperti penyediaan air bersih,
yang mempunyai kategori rendah, pengaturan iklimnya paling luas yaitu dengan kategori sangat tinggi. Tata aliran air dan banjir mempunyai kategori sedang. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam sebagian besar juga tergolong pada kategori sedang. Persentasenya sebesar 55%. Kemampuan lingkungan dalam memberikan jasa pengaturan persentase 38%, pengolahan dan penguraian limbah paling tinggi berada pada kategori sangat rendah, mencapai 34%, sedangkan kategori tingginya mencapai 30%. Kota Lusmawe sebagai pusat aktivitas di wilayah pesisir dengan penduduknya yang padat dan tutupan. Lahannya dominan, lahan pembangunan masih berada pada kategori yang mencapai 53% luas wilayahnya. Untuk isu prioritas, kita sudah menyusun rekomendasi terhadap isu-isu lingkungan hidup. Itu kita buat berdasarkan proses partisipasi dengan melibatkan unsur organisasi perangkat daerah atau OPD terkait penguruan tinggi dan lembaga masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Isu-isu lingkungan tersebut dianalisa lebih lanjut menggunakan metode DPSIR. Hasil musyawarah penentuan isu prioritas lingkungan hidup di Kota Lusmawe tahun 2020 mencakup pengolahan dan pengolahan sampah serta limbah B3, kemudian soal pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti air, udara, kebisingan dan getaran. Dan yang terakhir adalah soal kebencanaan atau seperti banjir dan kebakaran lahan. Soal pengolahan dan pengolahan sampah, pemerintah Kota Lusmawe melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan sarana dan prasarana guna penanganan sampah yang ada di Kota Lusmawe. Sarana dan prasarana pengolahan persampahan yang dimiliki meliputi tempat pemrosesan akhir atau TPA, tempat pemrosesan sementara atau TPS. Kita juga menyediakan bak sampah menurut jenisnya masing-masing, seperti sampah organik, non-organik, sampah basah. Selain itu ada juga alat pengangkut sampah seperti dump truck, motor gerobak, dan alat angkut petugas pelaksana. Sedangkan jenis limbah dari penanganan limbah B3 yang berasal dari rumah sakit yang menangani COVID-19 itu terdiri dari APD petugas kesehatan, limbah infeksius pasien, serta limbah benda tajam yang berasal dari ruangan pasien, instalasi gawat darurat, laboratorium, radiologi, dan ruang operasi khususnya di Rumah Sakit Umum Syukutia. Semua limbah B3 ini kemudian dibakar dengan insinerator rumah sakit kita sebagai pemerintah Kota Lusmawe melalui Dinas Lingkungan Hidup terus melakukan pengawasan terhadap kegiatan rumah sakit di wilayah Kota Lusmawe. Pengolahan limbah B3 dari kegiatan industri di sini menjadi tanggung jawab masing-masing industri yang menghasilkan limbah tersebut. Siapapun berkewajiban melaporkan
kinerja pengelolaan limbah B3 kepada pemerintah Kota Lusmawe melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti air, udara, tanah, kebisingan dan getaran, limbah B3 serta mangrove telah diatur dalam penetapan isu prioritas. Isu kebisingan pernah muncul dan kebisingan dan getaran terhadap 13 mesin PLNG 2. Tindakan yang diambil untuk mengatasi isu kebisingan ini adalah dengan menguji kebisingan suara mesin dari PLTGMG ALUN 2, rekomendasi yang meliputi checklist dan tindak lanjut telah kami lakukan untuk mengatasi masalah kebisingan dan kita tanda tangan pada tanggal 27 Mei tahun 2021. Soal kebencanaan seperti banjir dan kebakaran lahan, untuk mengatasi itu semua dibutuhkan mitigasi struktural, terutama untuk mengatasi kiriman banjir dari luar Kota Lusmawe, misalnya dengan memperbaiki dan membersihkan drainase yang ada. Sedangkan untuk kebakaran hutan, kita akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama pada saat cuaca panas. Penegakan hukum lingkungan juga kita butuhkan untuk mengatasi masalah kebencanaan di Kota Lusmawe. Inovasi yang kita lakukan dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di wilayah Kota Lusmawe, salah satunya dengan cara mewajibkan kepada setiap badan usaha yang tidak termasuk wajib AMDAL untuk memiliki izin lingkungan UKL-UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Badan usaha atau kegiatan wajib melampirkan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan serta pemantauan lingkungan hidup atas dampak yang dilakukan oleh badan usaha atau kegiatan tersebut. Untuk persoalan pengelolaan sampah, target kita meliputi pengurangan sampah, menyediakan sarana dan prasarana pengurangan serta penanggulangan sampah melalui dari sumber sampah itu sendiri sampai dengan TPA. Pola pengembangan kerjasama, kemitraan dan partisipasi masyarakat, kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah kota dan masyarakat. Rencana pengembangan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah. Akhirnya kami mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Lusmawe, aparatur pemerintah, dan pihak swasta untuk mendukung pemerintah Kota Lusmawe dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Lusmawe. Semoga Kota Lusmawe menjadi kota yang ramah lingkungan dan tetap konsisten dalam pengelolaan lingkungan hidup. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Amanaf, Ketua DPR Kaluk Sumawe. Saya sangat mengapresiasi tentang proses penilaian Nirwasita Tantra atau Green Leadership sesuai dengan tupoksi dari DPR Kaluk Sumawe terkait tugas utamanya, pengawasan, penganggaran, dan legislasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Kaluk Sumawe terkait isu-isu di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kita telah melakukan beberapa hal seperti yang pertama, mengesahkan Kanun Kota Kaluk Sumawe nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Dalam kanun ini dijelaskan mengenai rencana pengurangan dan penanganan sampah di Kota Kaluk Sumawe. Yang kedua, mengesahkan anggaran tahun 2020 untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dialokasikan atau ditempatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Kaluk Sumawe sejumlah Rp29.599.570.926. Dan yang ketiga, melakukan mediasi antara masyarakat dengan PLTMG 2 dalam kasus kebisingan dan getaran di Desa Meriapalu, Kecamatan Muara 1, Kota Kaluk Sumawe. Kami dari DPRK terus mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Kaluk Sumawe sekaligus merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Memang tidak mudah menyelamatkan lingkungan hidup, tetapi dengan adanya penghargaan Nirwasita Tantra dapat terus memacu semangat kami selaku wakil rakyat untuk mendorong semua elemen masyarakat agar terus menjaga lingkungan hidup di Kota Kaluk Sumawe.